ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Di depan mata kita sudah nyata-nyata jelas di hadapan mata kita. Namun namanya hidayah tetap hidayah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allah menunjukkan maka tidak ada yang tersesat, dan ketika Allah menyesatkan maka tidak ada yang menunjukkan. Begitulah hidayah bayyinah, hidayah taufik wal irsyad kepada saudara tua kita. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, kalau kita melihat beberapa hal yang kita kritisi. Yang pertama tadi sudah di-upload oleh admin di short, video pendek shortnya tentang sejarah pendiri Islam Jamaah, yaitu Bapak Haji Nur Hasan Ubaidah Lubis Al-Musawwah. Allahu ghafarallahu lah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Yaitu sebuah cerita yang tidak masuk akal, dan cerita ini yang diagung-agungkan oleh Islam Jamaah. Bagaimana ceritanya untuk agar menjadikan lebih mantap, lebih sakral, dan lebih mengakui kehebatan pemimpinnya, maka dalam sebuah cerita itu disebutkan bahwasanya beliau telah lahir di tahun 1908 Masehi, ya 1908 Masehi. Kemudian beliau berangkat ke Mekah tahun 1929. Praktis di usia beliau adalah 21 tahun saat itu. Nah, apa-apa, dalam hari ini kita mengulas bab itu aja. Praktis usia beliau ada di usia 21 tahun. Namun di usia 21 tahun tersebut, dalam sebuah cerita yang sudah kita dengar bahwasanya beliau telah mondok beberapa pondok, Semelu, Termas, Lirboyo, Batu Ampar, Tebu Ireng, dan lain sebagainya. Sehingga dalam bahasa para pendoktrin kita mengatakan, awakmu karo ilmune Ban Rohasan ini gak enek saepet-epet. Bahkan katanya Caimin, awakmu gak pantes nggawa sendale lo, gak pantes. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah kalimat-kalimat taklid, ini adalah kalimat-kalimat untuk agar diagung-agungkan begitu besar jasa-jasanya para pendiri Islam Jamaah. Yang paling utama adalah Bapak Haji Nur Hasan Ubaidah. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, tanpa adanya rasa menghina, tanpa adanya rasa merendahkan, namun kita berdasarkan fakta yang ada, yang ditulis oleh mereka, yang diceritakan oleh mereka, dan kita sinkronisasi dengan keadaan yang ada. Di saat usia 21 tahun kita pernah juga di usia itu secara psikologis bagaimana, tahu sendiri, usia 21 tahun kita masih muda. Namun saat itu saya sudah menikah, ya sudah 21 tahun saya menikah. Menikah pertama ya, dengan istri saya yang pertama itu 21 tahun. Dan menikah yang kedua 31 tahun. 30 tahun ya, 30 tahun. Usia 30 tahun, berarti jaraknya 9 sampai 10 tahun. Ya. Saat itu diceritakan bahwa Ban Rohasan sudah habis ilmunya di seluruh Pulau Jawa. Sehingga beliau bersama adiknya ke Mekah sana, ke Arab Saudi untuk belajar di Mekah. Timbul beberapa pertanyaan, apakah benar di usia 21 tahun itu sudah menghabiskan semua ilmu? Apalagi seluruh Pulau Jawa? Kalau mondok sih saya percaya. Kalau pindah-pindah pondok pun juga saya percaya. Pindah-pindah pondok artinya 2 bulan pindah, 3 bulan pindah, seminggu pindah. Mungkin saya juga masih percaya. Wajar, mungkin gak kerasan. Tetapi kalau kemudian dikatakan bahwa di pondok sana habis semua ilmunya, pindah sini, habis semua ilmunya, pindah sini. Sampai sekarang belum ada yang murid seperti itu. Sampai sekarang belum ada, istilahnya habis itu belum ada. Ya masa belajar memang ada dan nama diwujudkan dengan munakosah, diuji. Namun tidak ada satupun kemudian murid itu menghabiskan ilmu kiainya. Sampai kiainya bingung tak ulangi apa, belum ada ceritanya.
Pernah Anda mendengar, wah ini lulus nih karena ini habis ini sak pondok ini, mau kiai ini kalah sampai kulaan ilmu. Tidak ada ceritanya seperti itu. Adapun dia lulus itu karena sebuah sistem yang berjalan, yaitu adanya munakosa, adanya ujian, ada imtihan dan lain sebagainya. Tapi dia sampai entek, dalam bahasa Islam jamaah kan seperti itu, sampai habis. Sampai gurunya tele-tele bahasanya, sampai bingung. Dan itu bukan hanya satu pondok, beberapa pondok, bahkan puluhan pondok seluruh di tanah Jawa katanya. Dari cerita itu sudah nggak sinkron antara tahun kelahirannya dengan tahun berangkatnya ke Mekah, sudah tidak sinkron. Apalagi kemudian sampai Mekah diceritakan hal-hal yang memang hal ini tidak masuk akal juga. Pernah diceritakan juga dan sampai sekarang masih dikembangkan. Apa? Bapak Imam mau ditunjuk menjadi seorang hakim, juru hukum di Mekah, menjadi hakim utama. Allahu a'lam bishawab, apakah tunjuk seperti sebuah permainan ya awam dadi hakim, apakah ada prosedural yang cukup panjang seperti misalnya di sini ada hakim Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Agung dan sebagainya. Apakah hanya kamu sini kamu Nur Hasan ya, kamu pinter ya, kamu jadi hakim, apakah seperti itu? Allahu a'lam. Dan itu katanya kawannya yang pernah di Mekah, dalam hal ini adalah Bapak Nur Asnawi, yang juga beliau juga mengatakan itu tidak benar. Kalau pernah diwawancarai oleh Mas siapa tadi, Mas Imam Nasai, ini nggak benar. Itu hanya di dalam kamar kemudian Bandar Hasan dituduki king gitu, king itu raja. Di luar dengarnya kayak seakan-akan beliau mau ditunjuk sebagai seorang hakim atau juru hukum katanya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, ini dua sejarah yang baru dua ya. Sudah terbantahkan, terlepas saya tidak mengatakan bahwa Mbah Yai Nur Hasan di sana apakah ngaji atau tidak. Karena sebagian ada yang mengatakan nang kono mung dodol sego liwet. Itu. Dalam sebuah ceritanya kan Pak Rostai mengatakan nang kono kang kaji iki mung dodol sego liwet. Jualan bahasanya. Ngajinya arang-arang, jarang-jarang datang. Namun lagi-lagi kemudian ini dibuat hyper, dibuat besar seakan-akan menjadi putra terbaik Indonesia. Terbaik Indonesia. Menjadi putra terbaik. Satu-satunya pemegang sanad. Satu-satunya pemegang kemurnian. Satu-satunya yang mendapatkan legalitas syah. Semua amalannya dan satu-satunya orang yang mendapat legalitas paling iman di dunia. Dan yang lainnya dianggap kafir. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, itu sejarah fakta yang diceritakan. Jadi kita hanya mengikuti alur sejarah. Jangan semua monggo tafadhol. Kan seperti itu ceritanya. Percaya Allahu a'lam, komentar silakan dikomentari. Ya. Oh winter mondoi. Sekti Mandraguna. Kuwatam kabeh. Diceritakan pula kemudian datanglah ke sana beliau sambil membawa semua kitab, kemudian dihadapkan jidal. Berdebat dengan syekh di sana. Bandar Hasan kemudian dinyatakan kalah katanya. Namun apapun itu nyata-nyata sekarang itu bisa diakses siapa ustadz-ustadz atau syekh-syekh yang diajak berdebat saat zaman itu. Saat zaman itu ya. Nyata-nyata juga tidak ada saksi, nyata-nyata juga tidak ada dokumentasi. Namun cerita yang berkembang seperti itu. Belajar 10 tahun, menghatamkan 49 hadis. Dan dalam benak kita saat itu menghatamkan ya seperti halnya menghatamkan ngaji ala Islam jamaah dimaknani. Tapi ya enggak. Putra terbaik Indonesia. Paling pintar, besar, luar biasa. Padahal dari awal sudah bermasalah sejarahnya. Lahirnya tahun berapa, berangkatnya tahun berapa. Kemudian ada momen-momen seperti ini katanya dia ada. Kan ramah masuk akal.
Momen di usia 21 tahun dia sedang menghabiskan seluruh pondok di Indonesia di tanah Pulau Jawa. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Nggak masuk akal, itu nggak masuk akal. Menjadi imam Mekah, menjadi imam sholat, ternyata imam masbuk yang diimami cuma 3-4 orang. Ini kono iso wae aku ya. Tekan kono telat salat tadi imam Masjidil Haram, imam masbuk. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Cara apa lagi untuk mempertahankan saudara-saudaraku yang ada di dalam? Cara apa lagi? Cerita-cerita konyol, cerita-cerita yang tidak masuk akal. Itu pun karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, artinya beliau juga tidak pernah menyusun buku dibanding dengan ulama-ulama luar, ulama-ulama organisasi yang lain ada karya-karya tulisnya. Tapi Mbah Yaidul Hasan, Ghafarallahu tidak pernah ada sesobek pun tulisan karya tulisnya. Misalnya bab apa yang ada di sekitaran kita atau yang paling tidak ditinggalkan kepada para pengikutnya, nggak ada. Orang kita nggak pernah menjumpai itu. Mana ada? Ada nggak ada. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Lalu bagaimana kita mengecek kebenaran itu? Dia nggak punya karya tulis. Dia nggak punya karya ilmiah. Kalau seandainya dia punya karya ilmiah, maka kita ketahui bahwa ini mazhab beliau ini, mazhab akidahnya ini, mazhab fikihnya ini, mazhab tasawufnya ini. Tapi kan nggak ada. Beda dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Hanya menunjukkan kemuliaan namun tidak bisa dibuktikan. Yang lebih mengherankan adalah kawan-kawan yang ada di dalam sama koyong ngono kok percaya. Itu lebih mengherankan, koyong ngono cerita halus seperti itu kok dipercaya. Hanya sekedar mendatangkan satu lembar yang disebut dengan isnad saja sudah hilang, nggak bisa. Ya. Itu. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Ini yang terjadi. Hanya satu lembar yaitu isnad saja nggak bisa mendatangkan. Ya apa tidak sebagai bukti lah. Atau sebagai kebanggaan ke dalam. Bahwa beliau pernah belajar. Pernah mendapat ijazah atau riwayah. Beliau pernah mendapatkan stempel yang stempelkan Ummul Qura atau Darul Hadis atau mana. Kan seharusnya seperti itu. Namun nggak ada. Apapun itu saat ini kemudian digoreng kembali agar mereka para pengikut-pengikutnya semakin yakin, semakin mantap. Digoreng terus disampaikan supaya semakin mantap. Bahkan tak jarang para penasihat pendoktrin dari kalangan keimaman seakan-akan menceritakan dengan sendu, dengan rasa yang penghayatan yang cukup tinggi perjuangan Banu Hasan. Disetrum lagi, disetrum di Malang, kemudian tidak mau makan dan dikasih susu dan lain sebagainya. Itu kan cerita. Allahu a'lam sampai diperlakukan seperti itu mestinya juga ada sabab-sababnya. Mestinya juga ada asbab, ada penyebab-penyebab. Nggak mungkin tahu-tahu kemudian beliau diperlakukan seperti itu, nggak mungkin. Mesti ada sebabnya. Apakah dipolitisir atau tidak? Yang pasti ada penyebabnya. Namun di kalangan Islam Jamaah pun ini ditunjukkan sebagai sebuah perjuangan. Ini perjuangan Ibn Hasan. Oh, jadi tinggal nih perjuangan beliau itu luar biasa. Ya. Banyak keberhasilan beliau sampai dirasakan kemenangan-kemenangan. Tapi intinya adalah untuk mempertahankan hizbiyahnya, untuk mempertahankan takfirnya, untuk mempertahankan asobiyah, taklid. Dah itu aja.
untuk mempertahankan itu. Yang paling utama adalah mempertahankan penghasilan. Itu yang paling utama. Penghasilan apa ya? 10% itu yang sudah berjalan sekian tahun, sekian puluh tahun, bukan sekian puluh tahun. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Lalu apa lagi ya? Yang dicari dalam Islam jamaah itu apa lagi? Semua penuh dengan kepentingan, semua penuh dengan uang. Apa-apa uang. Ilmu tidak ada zong, ilmu dengan zong. Ilmunya sangat tidak seimbang dengan kondisi yang ada di luar. Nah, ilmunya apa? Gak ada ilmunya. Calu iyo ilmunya gak oleh. Dan para ulama-ulama muda yang lulusan Mekah itu juga bingung, dia mau menyampaikan apa adanya sesuai dengan mangkulan dari Mekah sana, bahasa mereka yang gak tepat. Namun ketika dia menyimpan juga pastinya akan jadi tekanan batin dalam dirinya. Ini ilmu ini tak simpen ya tekanan batin, tapi ini tidak sampai nih sesuai mangkulannya sana nanti jadi masalah. Begitulah masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Ini pokoknya ini Islam jamaah ini selalu di bulan-bulan terakhir ini atau di tahun-tahun ini memang dia sedang mengalami apa? Mengalami sangat banyaknya yang keluar. Oke semetu. Oke hijrah. Ada yang menghibur dirinya, orang-orang jelek telah hijrah dari jamaah. Itu sedang menghibur. Jadi kita ini dianggap orang-orang yang jelek, sudah pindah, Allah sudah memisahkan. Itu adalah kalimat-kalimatnya orang yang putus asa. Sedang menghibur dirinya. Sering kita sampaikan kalau antum ada yang masuk Islam jamaah silakan ditampilkan, diwawancarai. Diwawancara, tapi kalau udah keluar dari Islam jamaah wakeh. Banyak yang menemui, menjumpai, bahkan kalau di channelnya Awan Hijrah tidak meluangkan waktu untuk selalu mewawancarai, tidak menyanyiakan waktu untuk selalu mewawancarai orang-orang yang telah menjadi korban dari doktrin Islam jamaah. Oke, masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Apa yang saya sampaikan, memang sejarah mereka sangat-sangat ngawur sekali. Perlu ditinjau ulang kembali. Lalu saat itu apa yang sejarah mereka perlu ditinjau kembali sebagai kritisi kita, kritisi orang-orang yang akal sehat, akal waras, sehingga apa yang disampaikan di mimbar-mimbar Islam jamaah bisa tertolak dan akhirnya jamaah menjadi sadar karena selama ini cerita-ceritanya tidak sesuai dengan kenyataan yang sudah tertulis, yang sudah ada. Salam akal sehat, salam akal waras, salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.